Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial tahap kedua dari aplikasi CBD AKM. Ya, kita masuk menggunakan username dan password seperti biasanya kita masukkan. Ya, kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan mengelola master data. Sekarang kita mengelola bank soal ya. Ada apa saja di bank soal Bapak Ibu Guru? Ya, di sini tentunya bank soal ini untuk mengelola soal ya, mengelola soal mulai dari membuat soal ya dan menyimpannya ya sesuai dengan kebutuhan sekolahan ya. Dan namun perlu diketahui bahwa di bank soal ini sudah support dengan tipe atau jenis soal AKM yang terdiri dari ya 7 tipe soal, mulai dari ada pilihan ganda kompleks ya, kemudian menjodohkan, kemudian benar salah, mengurutkan ya, ada isian singkat dan uraian ya. Dan ini bisa kita kelola di bank soal kita. Bank soal ini ada paket soal ya, kebetulan ini tampilannya seperti ini ya. Jadi ini kita bisa ada filter, kita gunakan filter ya. Misalnya kita pilih mapelnya ya, kita pilih semuanya juga bisa ya. Di antaranya interface-nya ya, ada judul paket ya yang perlu ditampilkan, ada kelas, ada mapelnya, kemudian jenisnya apa, numerasi apa, literasi ya, ini seperti AKM. Kemudian soal ya, jumlah rincian ya, soal, jenis soal yang ditampilkan, misalnya PG-nya ada berapa, jumlahnya, PG kompleks berapa, benar salah dan seterusnya ada berapa. Dan kemudian bobotnya ini juga bisa kita lihat di sini ya. Kalau bobotnya ini belum mencapai 100 per 100, maka statusnya tidak akan aktif. Artinya soal ini tidak bisa digunakan. Jadi harus disetting bobotnya 100 per 100 sehingga nanti bisa digunakan untuk ujian ya. Kemudian ada ikon duplikat paket, artinya kita dapat menggandakan ya paket soal ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya kita ingin menduplikat ya template ini yang kosong ini, namun kita setting dengan jenis soal tertentu dengan bobotnya, kita tinggal duplikat saja ya, biar kita tidak ya setiap kali membuat kita masukkan ya konfigurasi satu persatu ya, tinggal langsung saja. Misalnya kita buat templatenya dulu, misalnya soal jenis SAS ya 1 ya, misalnya soal jenisnya itu PG 1 ya, kemudian PGX 1, kemudian menjodohkan 1 misalnya, dan seterusnya ya. Ini digunakan template semuanya sama di Bapak Ibu Guru, ini kita tinggal duplikat saja. Kemudian ada ya tombol edit paket ya, edit paket, kemudian ada hapus ya. Namun sebelum ini saya praktekkan ya, ini saya akan coba ya tunjukkan cara membuat paket soal ya. Kita klik di sini ya. Nah, ini kita tulis judulnya, namanya, misalnya judul paket soal itu bisa kita isikan ya, nama mapelnya dan jenis ujiannya, bisa gitu ya. Misalnya kita masukkan ya PKN ya SAS 1 misalnya. Ini misal aja ya. Kita pilih kelasnya, kemudian pilih mapelnya, misalnya bahasa Inggris, pilih jenis apa, literasi apa, numerasi misalnya, deskripsinya ini opsional. Nah, ini bisa kita isikan bobotnya sehingga nanti mencapai 100 ya. Lah, kemudian di bawahnya ini ada tambahan yang bisa ya, skornya ini secara parsial atau secara penuh ya, mutlak yang tidak bisa diedit. Artinya apa? Jika mutlak itu nilainya ya, jika ada salah satu dari optionnya itu yang salah, maka nilainya jadi salah ya. Tapi jika kita setting parsial, artinya nilainya itu ya tergantung opsionalnya. Jika opsionalnya itu benar ya, di setting ya jawabannya itu ada 3, namun kita ya menjawab itu hanya benar 1, maka 1 itu dapat nilai
ya optionnya itu. Jadi setiap option itu dapat nilai dan tidak mempengaruhi salah dan benarnya, ya tetap dapat nilai. Ini di sini ya kita setting semuanya, sudah ada settingannya mulai dari PG kompleks, benar salah, ya multi, kemudian menjodohkan, ya urutan, mengurutkan, dan isian singkat. Isian singkat ini bahkan kita buatkan ada jenis ya ini eksak itu artinya jawaban siswa harus persis sama. Jika tidak sama maka nilainya 0. Kemudian any match ini artinya jika kuncinya berisi beberapa variasi ya dipisahkan, ya contohnya Jakarta atau DKI Jakarta, maka cocokkan salah satu ya case sensitif, jadi dia akan memilih salah satu jawaban mana yang pokoknya yang benar. Kemudian ada case sensitif artinya samakan, mengabaikan semuanya, ada huruf kecil entah huruf besar, itu ya akan segera menyesuaikan dan dianggap benar jika itu ya sesuai ya. Kemudian kita simpan ya ini ya itu. Kemudian kalau sudah membuat tadi ya misalnya ini kita bisa duplikat ya, kemudian bisa kita lihat ya, bisa kita lihat soalnya ya, soalnya bisa kita lihat di sini ya, di sini ya, ini kita bisa kita lihat ya ini. Dan ini soalnya sudah support dengan equation, gambar dan lain-lain ya, untuk rumus. Ya. Ini bisa kita edit misalnya. Ya, kita lihat ya. Kita edit satu saja ini. Ini tampilannya seperti ini. Ini sudah disediakan tipe soalnya ada PG kompleks. Jika kita pilih klik ini, maka dia akan berubah menjadi pilihan ganda. Dan ini kelebihannya bisa ditambah tanpa batas, artinya ditambah F, G seterusnya tanpa batas ya. Ini juga kita bisa menyisipkan rumus ya, ini rumusnya pakai ini bisa ya, pakai ini ya, pakai ini ya, nanti bisa kita sisipkan ya seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa memilih PG kompleks. Kalau PG kompleks berarti ini centangnya jawabannya ya jamak ya, bisa lebih dari satu ya. Dan ini juga bisa kita tambah optionnya ya. Di option dan soal ini juga bisa kita sisipkan ya rumus matematika dan gambar ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Benar salahnya juga sama, benar salahnya ini juga bisa kita tambah ya. Nah ini jumlahnya kita tambah seperti ini ya. Kemudian bentar nah, kembali lagi. Kemudian kita pilih menjodohkan ya, menjodohkan. Nah ini menjodohkan ini bisa kita tambah ya. Terus jumlahnya sampai ya berapa ya, optionnya ya. Kemudian ya uraian ya, uraiannya seperti ini urutan, mengurutkan soal ya, 1, 2, 3 juga bisa kita tambah. Kemudian isian singkat ya, ini kunci jawabannya di ya, isikan di sini, kemudian soalnya ditaruh sini ya. Kemudian uraian baru ini cuma kita ya ada pembahasan saja, tapi tidak perlu kita masukkan jawaban ya. Mungkin itu ya cara untuk memasukkan. Dan aplikasi ini sudah support ya sinkron ya, sinkron ketika ujian berlangsung kemudian ada ya revisi soal ya, itu tidak mempengaruhi di siswa. Artinya ketika kita edit soal ya, ketika ujian soal yang diedit itu akan tampil langsung di siswa, karena apa, sudah ya fitur sinkron, jadi langsung keluar, tidak perlu refresh ya. Jadi kita tinggal ya ada tombol sinkron di situ langsung muncul ya, itu kelebihannya. Kemudian ini ada template ya, Word ya,
Jadi kemudian ada impornya, kemudian ada cetak soal, ada cetak kunci, ya soal dan kuncinya. Kemudian ini barangkali yang memerlukan apa ya, ujian berbasis paper ya. Ini bisa dicetak langsung di sini ya. Tapi yang dicetak itu ya cetak soal aja, jangan pakai yang cetak dengan kuncinya. Ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk ujian paper ya, barangkali ada terkendala ya, barangkali membutuhkan ya, gampangnya seperti itu. Baik, kita lihat templatenya seperti apa. Templatenya ya untuk ujian ya, itu seperti ini ya Bapak Ibu Guru. Dokumen, kemudian ini aja. Nah, seperti ini. Ya. Ya ini templatenya cukup simple, jadi pakai yang seperti ini. Ya, ini untuk ya, PG-nya, ini untuk PGX, ya ini untuk soal ya benar salah, ini untuk soal mengurutkan ya, dan ada soal menjodohkan, isian singkat dan seterusnya ya. Ya seperti ini. Jadi ada bobotnya sekalian, barangkali mungkin ditambahkan bobot atau tidak juga opsional ya, biar nanti ya tergantung lembaga sekolah masing-masing kesepakatannya ya. Jadi itu terkait dengan pengolahan bank soal. Kemudian ada hitung ulang nilai, artinya ketika ujian itu tentu ada perubahan ya, skor barangkali dirubah, kemudian nanti akan ditampilkan ya, di sisi admin, itu juga bisa kita hitung ulang nilainya ya, barangkali ada revisi ya. Mungkin itu ya terkait dengan pembahasan bank soal, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjutkan di manajemen ujian ya. Jangan lupa ikuti channel ini biar tetap ya update ya informasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.